Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herliana dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 2120 238 6120 638. Baiklah, di sini saya akan membahas materi laporan rasio keuangan Aldin Manufacturing Company dari mata kuliah Analisis Laporan Keuangan Syariah. Dosen pengampu yaitu Bapak Darwis SE MSI. Baiklah, adapun pembahasan yang saya bawakan, yang pertama rasio likuiditas, kedua rasio leverage, ketiga rasio cakupan, keempat rasio aktivitas, kelima rasio profitabilitas. Baiklah, yang pertama rasio likuiditas terbagi menjadi dua, yaitu rasio lancar dan rasio cepat. Yang pertama rasio lancar, di mana aktiva lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek, yaitu rasio di atas menunjukkan rasio lancar Aldin di atas rasio median untuk industrinya sebesar 2,1. Bisa diinterpretasikan bahwa setiap $1 hutang dijamin oleh 2,72 dolar aktiva lancar. Yang kedua, rasio cepat, di mana aktiva lancar dikurang persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Rasio cepat Aldin agak di atas rata-rata median industrinya, yaitu 1,1 yang menunjukkan sejajar dengan industrinya. Bisa diinterpretasikan bahwa setiap $1 hutang dijamin oleh Rp 1,11 aktiva lancar di luar persediaan. Yang kedua, rasio leverage atau utang keuangan, di mana yang pertama itu rasio utang terhadap ekuitas, yaitu total utang dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Rasio di atas memberitahukan bahwa para kreditor memberikan 81 sen pendanaan untuk setiap $1 yang diberikan oleh pemegang saham. Median industrinya yaitu 0,80, jadi Aldin sejalan dengan industrinya sehingga tidak akan mengalami kesulitan dengan para kreditor karena rasio utang yang besar. Bagian B yaitu rasio utang terhadap total aktiva, di mana total utang dibagi dengan total aktiva. Rasio ini menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh pendanaan utang. Rasio di atas bisa diinterpretasikan 45% dari aktiva perusahaan didanai oleh utang dari berbagai jenis, sementara sisanya 55% pendanaan berasal dari ekuitas pemegang saham. Yang ketiga yaitu rasio cakupan, di mana laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan beban bunga. Semakin tinggi rasionya, semakin besar kecenderungan perusahaan dapat membayar pembayaran bunganya tanpa kesulitan. Dengan median industrinya 4,0, kemampuan Aldin untuk membayar bunga tahunan 4,71. Kali ini dari penghasilan operasional atau EBIT, menunjukkan margin keamanan yang baik. Selanjutnya yang keempat yaitu rasio aktivitas, di mana rasio aktivitas ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu rasio perputaran piutang, di mana penjualan kredit tahunan bersih dibagi dengan piutang. Rasio ini memberitahu kita berapa kali piutang usaha telah berputar menjadi kas selama tahun tersebut. Semakin tinggi perputaran, semakin pendek waktu antara penjualan kredit dengan penagihan tunainya. Bagi Aldin, piutang berputar 5,89 kali selama tahun 2012. Median industri adalah 8,1 yang menggambarkan piutang Aldin cukup rendah perputarannya. Hal ini merupakan indikasi kurangnya kebijakan penagihan dan sejumlah tagihan jatuh tempo masih terdapat dalam catatan perusahaan. Yang kedua yaitu rasio perputaran piutang dalam hari, di mana hari dalam setahun dibagi dengan perputaran piutang. Bagi Aldin yang perputaran piutangnya 8,89 rata-rata, waktu penagihannya adalah 62 hari, sementara median perputaran industri adalah 8,1 rata-rata waktu. Penagih industri adalah 365 hari per 8,1 sama dengan 45 hari. Yang ketiga yaitu rasio perputaran persediaan. Perputaran persediaan Aldin sebesar 2,02, sangatlah berbeda dengan median rasio perputaran industrinya sebesar 3,3. Perbandingan yang kurang baik ini memperlihatkan bahwa perusahaan tersebut kurang efisien manajemen persediaannya, atau Aldin menahan stok persediaan yang sangat banyak ini. Selanjutnya yaitu rasio perputaran persediaan dalam hari, di mana jumlah hari dalam setahun dibagi dengan perputaran persediaan. Angka ini memberitahukan berapa hari rata-rata sebelum persediaan diubah menjadi piutang melalui penjualan. Jika kita mengubah median perputaran persediaan industrinya 3,3 dalam satu hari, hasilnya 365
per 33,3 sama dengan 111 hari. Jadi Aldin rata-rata 70 hari lebih lambat dalam mengubah persediaan daripada perusahaan lainnya. Selanjutnya yaitu rasio perputaran modal aktiva, di mana penjualan bersih dibagi dengan total aktiva. Aldi menghasilkan pendapatan penjualan per $1 investasi kurang dari median industrinya sebesar 1,66. Rasio perputaran aktiva memberitahukan efisiensi relatif penggunaan total aktiva perusahaan untuk menghasilkan penjualan. Yang kelima, rasio profitabilitas terbagi juga menjadi beberapa bagian. Yang pertama, profitabilitas dalam kaitannya. Ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, rasio margin penjualan laba kotor, di mana penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan dibagi penjualan bersih. Margin laba kotor Aldin secara signifikan berada di atas median industrinya sebesar 23,8 hingga menunjukkan bahwa perusahaan tersebut secara relatif kurang efektif dalam memproduksi dan menjual produksi atas biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya rasio margin laba bersih, di mana laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih. Bagi Aldin 5 sen dari setiap $1 penjualan membentuk laba setelah pajak. Margin laba bersih Aldin di atas median margin laba bersih industrinya, yaitu 4,7%, yang menunjukkan perusahaan tersebut memiliki tingkat relatif profitabilitas atau penjualan yang lebih tinggi daripada kebanyakan perusahaan lainnya di industri yang sama. Yang bagian B itu profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi. Terbagi juga menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tingkat pengembalian atas investasi, di mana laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva. Rasio ini kurang bagus perbandingan dengan nilai media industrinya sebesar 7,8%. Profitabilitas yang lebih tinggi per $1 penjualan, tetapi penjualan atas investasi yang agak lebih rendah dari industrinya mengonfirmasikan bahwa Aldi menggunakan lebih banyak aktiva untuk menghasilkan $1 penjualan daripada perusahaan lainnya dalam industri yang sama. Terus selanjutnya tingkat pengembalian atas ekuitas, di mana laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham, yaitu ROE yang tinggi mencerminkan penerimaan perusahaan atas peluang investasi yang baik dan manajemen biaya yang efektif. ROE Aldin berada di bawah median pengembalian untuk industrinya, yaitu 14,04%. Terus ini adalah tabel rasio keuangan pilihan dari Aldi Manufacturing Company untuk tahun fiskal 2010 sampai 2011. Ini adalah contoh tabelnya. Itulah tadi hasil dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.